Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi di pembelajaran tematik. Kali ini kita sudah memasuki tema 5, subtema 1. Hari ini kita akan belajar muatan PPKN dan SPDP. Oke, perhatikan ya. Di PPKN kita akan belajar makna sila keempat Pancasila. Hayo, apa lambang dari sila keempat? Ya, benar sekali. Lambang sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Dan bunyi sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tadi sudah disinggung lambangnya adalah kepala banteng. Kenapa sih kok lambangnya kepala banteng? Kenapa nggak kepala sapi, kepala kambing? Kenapa? Karena di sini kepala banteng memiliki makna atau menjadi simbolnya karena banteng termasuk hewan sosial yang sering berkumpul sehingga diibaratkan masyarakat Indonesia itu senang bermusyawarah dan berdiskusi. Pada sila keempat mempunyai makna yaitu mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, cinta permusyawaratan dan demokrasi, serta bijak menyelesaikan masalah. Itu adalah makna sila keempat. Ini kalian bisa lihat di layar, ada beberapa contoh implementasi atau pengamalan Pancasila sila keempat. Yaitu ada setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Jadi di mata negara, di mata Pancasila, dan di mata Sang Pencipta, manusia itu mempunyai kedudukan dan hak maupun kewajiban yang sama. Jadi walaupun dia si kaya, si miskin, dia mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi jika kalian mempunyai pendapat, mempunyai suatu hal yang ingin disampaikan, nggak boleh memaksakan kehendak kalian, nggak boleh memaksakan pendapat kalian. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Jadi jika ada sesuatu hal, lebih baik dimusyawarahkan dulu dan diambil keputusannya bersama-sama demi kepentingan bersama. Jadi kalau ada masalah atau ada sesuatu, kita musyawarahkan dulu. Selanjutnya, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan hasil musyawarah. Jadi kalau hasil musyawarahnya sudah ditentukan, kita harus menghargai dan kita harus menghormati apa hasil dari musyawarah tersebut. Yang keenam, menerima melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Kalau sudah nih musyawarahnya sudah ditentukan, kita juga harus ikhlas menerima dan melaksanakan keputusan itu. Ketujuh, utamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kita harus mengutamakan kepentingan kelompok dulu, kepentingan bersama, baru kita mementingkan kepentingan diri kita. Ke-8, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur.
Kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Kesepuluh, mempercayakan kepada para wakil untuk melaksanakan permusyawaratan. Kalian juga bisa baca pada buku kalian tema 5, subtema 1, pada halaman 84. Di situ ada sikap-sikap yang sesuai dengan makna sila keempat Pancasila. Kalian juga bisa membacanya. Selanjutnya, sikap yang belum sesuai dengan sila keempat Pancasila, yaitu tidak mau menggunakan hak pilih dan dipilih saat pemilihan ketua kelas. Jadi dia nggak mau nih, dia memiliki hak pilih dan dipilih, tapi dia tidak mau. Lah, itu tidak sesuai dengan sikap sila keempat Pancasila. Saat menjadi pemimpin, suka memutuskan sesuatu dengan keinginan sendiri. Nah, di sila keempat Pancasila harusnya kalau ada apa-apa tadi kita nggak boleh memutuskan, atau intinya tidak memutuskan sesuatu dengan keinginan sendiri. Jadi nggak boleh memaksakan kehendak kita. Terus memaksa teman atau anggota keluarga lain untuk mengikuti pendapatnya. Itu juga tidak boleh. Melanggar peraturan yang telah dibuat. Jadi kesepakatan musyawarah untuk mencapai mufakatnya sudah disetujui semua orang, tapi dia melanggar peraturan yang telah dibuat. Nah, itu juga tidak boleh. Tidak mencerminkan sila yang sesuai dengan sila keempat. Menyampaikan pendapat dengan nada tinggi dan tidak sopan. Yang terakhir, tidak mau menerima kritik dan saran dari teman atau keluarga. Itu sikap yang belum sesuai dengan sila keempat Pancasila. Contohnya, di sini ada nilai-nilai kepahlawanan sesuai pengamalan nilai Pancasila. Tadi kita sudah belajar tentang apa sih sikap-sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan pengamalan nilai Pancasila. Nah, dari sikap-sikap di atas kita juga dapat mencontoh sikap kepahlawanan yang patut kita teladani yang sesuai pengamalan sila Pancasila. Kita lihat ya, contoh-contoh atau nilai-nilai kepahlawanan itu ada jujur dan tekun, cinta tanah air, pantang menyerah dan disiplin, rela berkorban, kerja keras. Pada nilai jujur dan tekun, pengamalan dalam kehidupan sehari-hari semisalnya berkata benar dan jujur dalam melakukan suatu hal. Nah, itu nilai kepahlawanannya itu jujur dan tekun. Terus nilai-nilai kepahlawanan cinta tanah air, belajar dengan rajin agar berguna bagi bangsa dan negara. Yang pantang menyerah dan disiplin, kita nggak boleh gampang atau mudah menyerah dan putus asa saat kita mempunyai masalah. Terus kita juga harus mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah maupun di masyarakat. Kita harus disiplin. Rela berkorban. Nah, kita kalau ada orang yang kesusahan, kita kan menolong. Nah, ketika kita menolong orang, kita harus tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Itu namanya rela berkorban. Nilai-nilai kepahlawan terakhir yaitu kerja keras. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kita mengerjakan tugas dengan sepenuh hati dan semangat tinggi untuk mencapai hasil yang baik. Jika kalian kerja keras di awal, nanti hasilnya akan baik. Itu contoh nilai-nilai kepahlawanan sesuai pengamalan nilai Pancasila. Oke, kita ke SPDP ya. Kemarin kita juga sudah belajar tentang apa itu nada, apa itu tempo, apa itu not angka. Nada yaitu bunyi yang memiliki frekuensi teratur. Nada memiliki tingkatan bunyi rendah maupun tinggi.
nada dapat ditulis dalam notasi balok. Di dalam notasi balok, tiap nada disimbolkan dengan bulatan hitam beserta tiang. Garis-garis untuk not balok disebut paranada. Jika semakin tinggi letak bulatan hitam pada paranada, maka semakin tinggi pula suatu nada, dan semakin rendah letak bulatan hitam, maka semakin rendah pula suatu nada. Nah, ini adalah not balok. Jadi, ada bulatan hitam dan ada tangkainya. Di sini, garis-garis ini tadi namanya paranada. Jika not balok yang bulatan hitam ini semakin tinggi, berarti nadanya semakin tinggi. Jika bulatannya semakin rendah, bulatan ini rendah turun, berarti nadanya rendah atau juga turun. Nah, di sini kalian juga bisa lihat kalau do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kalau di sini berarti nadanya rendah. Kalau di sini berarti nadanya tinggi. Oke, bisa membedakan ya. Kemarin kita juga sudah belajar tentang macam-macam tempo dan apa itu tempo. Kita ulas kembali. Tempo adalah cepat lambatnya bunyi. Ada beberapa tempo. Tempo lambat, tempo sedang, tempo cepat. Tempo lambat bisa dinamakan largo, sedang moderato, cepat allegro. Ada satu jenis tempo lagi, yaitu tempo marsia. Apa itu tempo marsia? Tempo marsia adalah tempo yang menandakan lagu tersebut dinyanyikan mengentak seperti orang berbaris. Contohnya lagu apa? Contohnya lagu Maju Tak Gentar. Pada lagu Maju Tak Gentar, lagu Maju Tak Gentar, temponya yaitu tempo marsia. Jadi, dinyanyikan dengan lantang, tegas, namun memperhatikan tinggi rendahnya nada. Pada Maju Tak Gentar, tinggi rendah nada tangganya termasuk diatonis mayor. Jadi, apa itu tangga nada diatonis mayor? Yaitu tangga nada yang mempunyai jarak antar nadanya 1 atau setengah. Ciri-ciri nada diatonis mayor itu pertama, ciri-ciri lagunya itu pertama bersemangat, terus bersifat riang gembira. Ketiga, irama yang digunakan 4/4. Ini sesuai dengan lagu Maju Tak Gentar. Dinyanyikan riang gembira, terus bersemangat dan berapi-api. Iramanya pun juga 4/4. Pada lagu Maju Tak Gentar, di sini kita juga bisa mengambil nilai-nilai baiknya atau positifnya. Pertama, belalah segala sesuatu berdasarkan kebenaran. Jadi kalau kita benar, kita harus bela. Kalau salah ya juga bilang salah. Terus, janganlah mau ditindas, ditekan, dan dikekang segala hak pribadi maupun orang lain. Terus, ajakan untuk gotong royong, bersatu, dan mengusir para penjajah. Yang terakhir, senantiasa semangat dan jangan pernah putus asa guna meraih kemenangan dan kemerdekaan. Yaitu nilai-nilai yang dapat diambil dari lagu Maju Tak Gentar. Kalian bisa juga berlatih menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Di slide selanjutnya ada video lagu Maju Tak Gentar. Kalian bisa berlatih menirukan pada video tersebut.
Oke, cukup sekian penjelasan dari Miss Nindi. Thank you for your attention and see you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak